Kelihatannya ada arus balik dari yang awalnya memberikan dukungan kepada gerakan Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tipa untuk menghadirkan, mengejar ya kebenaran dan kejujuran. Ya, ini penting sekali ya. Ketika beberapa ilmuwan mulai terus-menerus mengejar ya tentang keaslian proses pendidikan Dr. Rismon di Jepang. Tetapi saya tidak ingin mau bicara soal itu. Saya ingin mau bicara soal bagaimana Bang Rismon ya mencoba untuk menyeimbangkan keadaan dengan menawarkan sesuatu kepada Pak Jokowi. Kita akan bahas soal tawaran ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik. Ya, siapapun bisa bersekolah di sini, di mana kita semua adalah murid sekaligus guru, ya, mahasiswa sekaligus dosen bagi diri kita sendiri. Siapapun yang belajar di tempat ini, ya, punya ruang dan kesempatan yang sama untuk membangun kemampuan di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara dengan caci maki di era demokrasi ini. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kita kembali membahas persoalan, kayaknya ini ada kesandung lagi nih, Dr. Rismon ya. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan buat teman-teman yang mau berinvestasi di IKN, silakan masih ada kaplingan yang boleh teman-teman investasikan. Hanya cukup dengan 1 juta rupiah teman-teman sudah bisa memiliki aset sebidang tanah 10 kali 20 di sekitar IKN ya, sekitar 10 sampai 12 menit dari sana, tepat di pinggir jalan, dan teman-teman bisa membangun rumah, kantor, atau apapun. Silakan cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Ya, ada nomor yang bisa dihubungi di sana. Kembali pada persoalan ya, apa yang ingin ditawarkan oleh Dr. Rismon terkait dengan persoalan sengketa atau perkara mencari ya, menuntut kejujuran dan kebenaran. Nah, saya kira ini kita semua mesti aware ya, kalau yang kita mau tuntut tentang kejujuran dan kebenaran, kita harus memastikan bahwa diri kita itu orang yang selalu jujur ya, punya track record tentang kejujuran, punya track record tentang kebenaran dan sebagainya. Kalau tidak, mungkin ini akan menjadi soal. Itulah yang kemudian coba dikejar oleh beberapa orang-orang yang memeriksa ya track record dari perjalanan pendidikan Dr. Rismon ya. Tentu kita sudah biasa mendengar bagaimana Yosua Sinambela, dan ada juga yang belakangan ini mulai muncul dan memeriksa bahwa Dr. Rismon itu sebenarnya begini. Ya, teman-teman sobat Bukan Partai Politik pasti paham tentang apa yang saya katakan. Tapi kali ini saya akan bahas tentang tawaran ya, jadi semacam bargaining position ya. Bahasanya adalah rasionalisasi, bagaimana merasionalkan sesuatu. Apa yang ditawarkan oleh Bang Rismon itu sebenarnya menyangkut tentang begini loh. Kalau beliau sendiri sudah mengklaim ya 100 miliar persen, ya 11 triliun persen itu ijazah Pak Jokowi itu sign-code palsu. Nah, tolong dong Pak Jokowi itu juga lakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Rismon. Apa itu? Yaitu ya silakan klaim juga ya bahwa 100 miliar atau ya 11 triliun persen ijazah saya asli loh. Nah, dan itu kemudian setara lah gitu. Jadi bukanlah sebuah masalah yang harus kemudian dipermasalahkan kembali terkait dengan klaim-klaim itu ya. Jadi namanya juga suatu klaim. Inilah yang saya sebut Bukan Partai Politik untuk mengatakan bahwa Bang Rismon menawarkan sesuatu kepada Pak Jokowi. Please Pak Jokowi ya, ini persoalan saya dan kawan-kawan mengatakan 11 triliun, khususnya beliau 11 triliun persen bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, sampaikan saja 11 triliun persen ijazah saya asli. Everything is okay ya. Jadi semuanya akan selesai lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu kemudian harus ditinggikan persoalan ini masuk pada ranah pelaporan di ranah hukum atau bicara tentang persoalan adanya pelanggaran terkait dengan pencemaran nama baik dan seterusnya ya, penghinaan sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya dan sebagainya. Apalagi berbicara tentang persoalan harus mempidanakan mereka sebagai
orang yang bekerja dalam ranah hukum atau ranah riset ya. Dan ini agak ada protes bahwa mengapa kemudian orang yang meriset punya hak untuk meriset ya, kemudian harus dipidanakan. Nah, sehingga klaim ini jelas sekali mengatakan bahwa kami ini adalah orang ilmuwan, ya. Kami ini adalah masyarakat ilmiah yang sedang menuntut kebenaran, mengkaji sebuah kebenaran dan sebagainya. Ya, jadi harapannya tidak dikriminalisasi, dan ini menjadi suatu soal baru yang kita lihat ya, beberapa tayangan-tayangan di media sosial khususnya YouTube yang saya amati, mulai banyak bermunculan mereka-mereka yang mengatakan bahwa kalau berani melawan Pak Jokowi maka Anda akan dipidanakan ya. Ini juga menurut saya sesat pikir yang membahayakan ya, seolah-olah segala sesuatu yang terkait dengan perlawanan kepada Pak Jokowi itu akan berakhir pada jeruji besi dan sebagainya. Padahal kita tahu sekali dalam tentang sejarah kepemimpinan Pak Jokowi banyak orang yang kemudian menghina beliau, merendahkan beliau, membakar posternya ya, membuat meme-meme yang menurut saya sudah jauh dari adat ketimuran kita, dari budaya kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Tapi hari ini mereka tetap bisa melenggang. Karena itu ketika Pak Jokowi membiarkan itu semua dalam artian tertentu, ya tumbuh suburlah budaya-budaya untuk menghina orang lain, bahkan menghina pemimpin, ya memutihkan semua prestasi atau kerja-kerja dari keringat dengan kontestasi pertarungan politik yang sangat kuat, melelahkan dan sebagainya, seolah-olah semua itu nothing, seolah-olah everything empty ya, segala sesuatu itu tidak ada, segala sesuatu itu kosong. Inilah yang kemudian memunculkan ya apa yang dilakukan oleh Dr. Rismon, Dr. Tipau dan Mas Roy Suryo yang hari ini kemudian seolah-olah ketika berada pada satu benturan tentang pelaporan, ada upaya-upaya yang disebut sebagai satu kriminalisasi. Inilah yang menurut saya perlu kita luruskan bersama-sama ya. Sedari awal kita berharap bahwa pengguna media sosial itu selalu hadir dalam upaya untuk menjadi bagian dari pilar demokrasi dengan mematangkan diri, menguatkan konsep partisipasi dengan mampu mengedepankan pikiran-pikiran yang mandiri, pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh mampu mengedepankan ide ketimbang bicara tentang personalitas seseorang ya. Bahkan upaya-upaya untuk melindungi martabat seseorang itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi perhatian penting. Padahal kita harus membangun budaya sesalah apapun orang lain dalam konteks tertentu, ya kita perlu melindungi martabat mereka dengan cara mekanisme hukum itu selalu menjadi suatu ruang yang netral, sekalipun ada keberatan-keberatan bahwa akan ada perlindungan-perlindungan di mana kekuasaan itu selalu akan memenangkan mereka yang besar ya, mereka yang berkuasa. Saya kira tidak selalu ya, dalam iklim demokrasi sekarang ini agak sulit itu dilakukan, sekalipun hal itu boleh diakui ada hal-hal ruang-ruang itu yang mungkin bisa diciptakan atau dimanfaatkan oleh mereka-mereka oleh kekuasaan. Tapi sekali lagi kita kembali kepada tawaran Bang Rismon ya terkait Pak Jokowi untuk melakukan persoalannya. Udah klaim saja 11 triliun bahwa ijazah saya selesai dan semuanya beres. Saya kira mungkin tidak sesederhana itu karena proses peradilan sedang berlangsung dan ya kita harap akan ada sesuatu kebaikan dari ini semua, baik bagi Pak Jokowi dan keluarga, bagi Bang Rismon dan seluruh teman-teman dan para pendukung, dan kita juga ya sebagai publik ya. Harapannya NKRI merupakan rumah bersama dan kita menyebut diri kita sebagai keluarga, bukan partai politik.